Shalom, selamat pagi buat seluruh saudara-saudaraku seiman dan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Di mana saja saudara berada, saya Pendeta Brian Taru dari Batu Nunggal Indah Bandung menyampaikan salam sehat, salam sejahtera, dan biarlah di pagi hari ini saudara, sebelum kita memulai aktivitas tugas kerja dan berbagai kegiatan-kegiatan kita, terlebih dahulu kita mau menikmati kasih Tuhan. Kita menikmati kuasa Allah yang begitu luar biasa melalui kebenaran firman Allah. Di dalam program dan channel saya, Life Motivation, biarlah kita menikmati firman Allah yang boleh memberikan kekuatan kepada kita, boleh memberikan pengharapan kepada kita, sehingga dalam menghadapi hari-hari yang sulit ini saudaraku, saudara bersama dengan keluarga boleh menjadi pribadi yang terus berkelimpahan dalam kasih. Saudara diberkati Tuhan. Sebelum saudara kita membaca Alkitab, mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa, saatnya kami Tuhan lindungi membaca firman-Mu sebagai suru dan pelita, sebagai jawaban atas hidup kami. Kami siap Bapa di sorga menjalani hari-hari ini dengan penuh antusias dan harapan yang pasti bahwa Allah menyertai kami. Dan hidup kami selalu boleh menjadi contoh teladan, hidup kami boleh berdampak bagi orang lain. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, rekan-rekan yang saya muliakan, mari kita membaca firman Allah yang saya ambil di dalam Matius pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-13 sampai dengan 16. Kali lagi, Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-13 sampai dengan 16. Dengan nats kita adalah di ayatnya yang ke-16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Sekali lagi ayat 16 saya akan ulang lagi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara seiman yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini saudaraku, manusia boleh mengalami ketakutan, manusia boleh mengalami kebimbangan, kecemasan, kekhawatiran, kepanikan. Dan juga bagi anak-anak Tuhan tidak sedikit juga yang mungkin ikut terdampak. Tapi saya berdoa saudara tetap eksis di dalam Tuhan. Justru kesempatan ini adalah kesempatan yang paling terindah untuk kita boleh memberikan pelayanan kepada masyarakat, kepada umat-umat Tuhan. Karena hari-hari ini mungkin mereka sedang boleh mengalami masalah, mereka sedang mengalami kesulitan baik dalam ekonomi, baik dalam masalah psikologi. Siapa lagi yang boleh datang dan boleh hadir di tengah mereka? Marilah saya mengajak kepada saudara, mengajak kita semua untuk kita segera kita melakukan pelayanan-pelayanan dan menjadikan hidup kita ini menjadi hidup yang berdampak dan hidup yang boleh menjadi berkat bagi orang lain. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jelas sekali ketika kita mau menjadi kehidupan yang berdampak, tentu adalah kehidupan yang boleh melakukan hal-hal yang positif,
melakukan hal-hal yang baik, untuk menolong sesama, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jangan dalam keadaan yang seperti ini justru kita melakukan hal-hal yang bodoh, yang mungkin kita menjadi memprovokasi teman-teman yang lain. Tapi saya percaya ketika kita memberi dampak kepada orang lain, kita boleh memberikan harapan kepada orang lain, kita boleh memberikan sukacita, kita meringankan beban orang lain. Hidup saudara menjadi hidup yang penuh dengan kelimpahan kasih. Kasih Tuhan nyata luar biasa dalam hidup saudara. Saudara yang diberkati Tuhan, di sini jelas sekali. Karena di Matius 5 ini adalah bagian daripada khotbah Yesus di bukit. Di ayat sebelumnya saudara, pasal 5 ayat 1 sampai ayat 12, ini adalah ucapan bahagia. Bagaimana merupakan kunci kebahagiaan Yesus sendiri yang boleh memberikan rahasianya atau kuncinya saudara. Kemudian di ayat 13 dan sampai 16 ini adalah garam dunia dan terang dunia. Di sini jelas sekali Yesus mau supaya jadi anak-anak Tuhan setelah kita diselamatkan oleh Allah, setelah kita diampuni oleh Tuhan. Hidup kita bukan hanya berhenti, atau hidup kita bukan hanya yang penting saya diselamatkan, yang penting saya jadi anak Tuhan, yang penting saya jadi orang percaya. Tidak saudara, kita punya tugas yang mulia. Kita punya tanggung jawab yang hebat. Dan tanggung jawab dan tugas itu bukanlah sesuatu yang menjadi beban dalam hidup saudara, atau menjadi sesuatu yang mungkin sangat berat. Tapi biarlah saudara kita melakukannya dengan kasih, dan melakukannya dengan ungkapan sukacita serta damai yang digerakkan oleh Roh Kudus dan firman Allah yang terus boleh menggerakkan saudara dan boleh terus membuat saudara melimpah dengan kasih itu, dan kita terus jadi berkat untuk orang lain. Saudaraku, di ayat 16 di sini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Saudara, memang betul ketika kita dipindahkan dari gelap kepada terangnya yang ajaib, maka terang yang ajaib itu yang dikatakan oleh Yohanes, bahwa di dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang akan bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Jadi di mana saja ada orang percaya, di mana saja ada anak-anak Tuhan, di mana saja ada orang-orang Kristen, seharusnya tempat itu menjadi terang. Karena ada orang-orang percaya yang terus boleh memberi dampak, boleh memberikan pengaruh, boleh memberikan saudara contoh teladan kepada masyarakat, kepada penduduk, kepada banyak orang yang dimana mereka mungkin masih hidup dalam kegelapan. Mereka masih membutuhkan saudara dan saya. Untuk itu sekali lagi, seharusnya di mana ada keberadaan anak Tuhan, maka tempat itu akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Anak Tuhan tidak mampu untuk dia diam, tapi dia terus menyampaikan berita-berita kebenaran. Dia terus boleh menjadi contoh dan teladan, dan mungkin ada berbagai inspirasi yang muncul di dalam dirinya. Saudara yang diberkati Tuhan, harapan saya di mana saja saudara berada, kapanpun kita berada, dan bagaimanapun keadaan kita, saudara, teruslah hidup kita boleh berdampak, dan hidup kita boleh memberikan teladan bagi orang lain. Sehingga dimanapun saudara berada, Yesus yang terus dimuliakan. Dan memang ini adalah menjadi hakiki bagi kehidupan saudara sebagai anak Tuhan, adalah kehidupan yang boleh menjadi saksi Tuhan. Tuhan boleh menyelamatkan saudara, bukan supaya saudara acuh tak acuh, cuek dan pura-pura tidak tahu. Tapi Tuhan menyelamatkan saudara, karena Tuhan mau supaya saudara dan saya boleh menjadi agen Tuhan, agen keselamatan, agen penyelamatan. Supaya banyak orang yang saat ini sedang menuju kepada kematian, mereka begitu banyak menuju kepada saudara neraka. Tapi saudara dan saya boleh menjadi penawar yang luar biasa. Saudara saya boleh berkata tidak, karena Tuhan sudah percayakan saudara dan saya boleh menjadi agen kemuliaan Tuhan, agen keselamatan. Dan sekali lagi saudara diberikan kepercayaan, dan ini menjadi kepercayaan yang luar biasa. Saudara yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini kita akan melihat
saudara, dalam bentuk apa atau dalam hal apa, saudaraku, supaya kita boleh berdampak bagi banyak orang. Mungkinkah di sana adalah orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, tetapi oleh karena tantangan, oleh karena pandemik, oleh karena mungkin virus, oleh karena mungkin persoalan-persoalan pribadi, persoalan-persoalan mungkin rumah tangga mereka, sehingga mereka, saudara, kehidupan rohani mereka tidak mengalami pertumbuhan, tapi kehidupan rohani mereka mengalami stagnan. Bahkan saudara, dalam keadaan yang sangat parah, tidak sedikit saudara mulai mereka mencurigai Tuhan, dan bahkan tidak sedikit ketika mereka juga dalam keadaan parah, mereka meninggalkan iman. Dan ini sangat menyedihkan, saudaraku. Untuk itu saudara sebagai agen yang Tuhan percayakan, agen keselamatan, agen kemuliaan, saudara punya tugas, saudara punya tanggung jawab. Tetapi tugas dan tanggung jawab ini bukanlah beban yang berat, tapi ini adalah jadikan sukacita dan dikerjakan oleh Roh Allah dan firman dalam hidup saudara. Sehingga saudaraku, saya percaya ketika saudara melakukannya, saudara boleh hidup di tengah masyarakat, saudara boleh berdampak dan terus jadi berkat untuk orang lain. Yang pertama, saudaraku, apa yang membuat saudara supaya orang lain boleh menikmati dampak, boleh menikmati pengaruh, boleh menikmati sesuatu yang mungkin Anda boleh pancarkan, Anda boleh berikan. Yang pertama, saudara, hati-hati adalah perkataan saudara. Alkitab berkata, perkataan itu bisa memberkati tapi juga bisa menjadi kutuk. Tapi bagi anak Tuhan, perkataan yang baik, perkataan yang memotivasi, perkataan yang menginspirasi, ini betapa penting, saudara. Makanya saudaraku, saya membuat sebuah channel Life Motivation. Motivasi atau inspirasi ini adalah untuk mendorong umat-umat Tuhan, mendorong manusia juga yang belum percaya, supaya mereka boleh mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan mereka boleh percaya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan mereka boleh menjadi umat ketebusan Tuhan. Tapi bagi saudara yang sudah di dalam Tuhan, mungkin menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan, menghadapi persoalan, menghadapi kesusahan yang silih berganti, maka saudara membuat saudara mungkin mengalami tekanan hidup dan tidak sedikit meninggalkan iman, dan mereka, saudara, menjadi hilang lagi dari keberadaan komunitas anak-anak Tuhan. Jadikanlah hidup saudara, terutama perkataan saudara, adalah perkataan-perkataan yang memotivasi, perkataan-perkataan yang membuat mereka jadi maju. Jangan perkataan kita adalah perkataan provokator, saudara, atau perkataan-perkataan menjadi memprovokasi bagi orang lain, sehingga orang itu sebenarnya dia akan maju di dalam iman, dia akan mengalami, saudara, restorasi kehidupan, dia akan mengalami kehidupan yang berkelimpahan, dia akan mengalami hidup yang penuh dengan sukacita. Tapi karena Anda boleh datang dan Anda boleh menjadi provokator, sehingga dia terprovokasi, dan pada akhirnya dia menjadi kehidupan yang penuh kekacauan. Saudara diberkati Tuhan. Mari saudaraku, jangan seperti ini, tapi biarlah saudara hidup ini di mana saja saudara berada. Jadikanlah hidup saudara boleh menjadi motivator buat orang lain, boleh inspirasi buat orang lain. Saudara, sehingga ketika mereka boleh bersama Anda, mereka boleh mengalami sukacita, dan Anda boleh menjadi pesona. Rasanya mereka mengalami rasa kerinduan. Kalau saudara mungkin mereka lama tidak jumpa atau tidak bertemu dengan Anda. Jadilah seorang yang bisa dirindukan oleh orang lain, yang boleh menjadi pesona bagi orang lain, karena mereka boleh mendengarkan kata-kata yang indah, kata-kata nasihat, kata-kata dorongan, kata-kata yang membuat mereka jadi mengalami kemajuan. Mungkin di saat mereka terpuruk, mereka bangkit karena kekuatan, the power of speaking yang boleh saudara dan saya sampaikan. Dan ini sungguh luar biasa, saudara. Di dalam Efesus, kita baca dalam Efesus pasal yang keempat ayat 29 berkata begini, saudara. Efesus pasal yang keempat ayat ke-29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jangan sampai keluar dari mulut saudara adalah kata-kata yang tidak senonoh, kata-kata yang tidak baik. Mungkin ada penghujatan, mungkin ada penghinaan, mungkin ada saudara kata-kata yang makian, kata-kata kotor.
kata-kata yang tidak layak, saudaraku. Saudara, yang kata-kata yang seperti ini adalah perkataan orang-orang yang belum mengenal Kristus. Siapa saudara dan saya? Kalau daerah kami, saudara, khususnya di Sulawesi Utara, di Sangir Talaut, itu manusia itu suka sekali berkata-kata kotor, make di sana. Itu sudah menjadi kata-kata setiap hari. Tapi saya percaya ketika Tuhan boleh membuat saya dan saudara boleh mengalami perubahan, maka kata-kata kotor itu hilang, saudara. Memang ini tidak mudah, tapi lambat laun kehidupan saudara menjadi indah. Perkataan saudara dikerjakan oleh Roh Kudus melalui pikiran saudara, melalui hati saudara, sehingga apa yang saudara keluarkan itu juga berasal dari hati dan dikerjakan oleh iman. Saudara maka mengeluarkan kata-kata yang benar, kata-kata firman Allah, kata-kata yang mendorong dan kata-kata yang membuat orang lain yang mungkin mereka berada di jurang kehancuran, mereka boleh bangkit kembali dan mereka boleh mau menikmati kehidupan yang indah oleh karena kata-kata saudara. Mari saudaraku, hiduplah saudara di mana saudara berada, memancarkan saudara kebenaran firman Allah melalui kata-kata saudara. Ingatlah saudara, kata-kata kita atau lidah kita betapa boleh menjadi berkat, tapi ketika kita salah mempergunakan, maka lidah kita akan membawa orang lain menuju kepada kebinasaan. Saudara yang diberkati Tuhan. Yang kedua saudara, dalam apa lagi? Buah pikiran. Yang pertama tadi adalah perkataan, tapi yang kedua adalah buah pikiran atau konsep. Tuhan mau saudara, supaya saudara bukan hanya sebatas kata-kata. Apalah artinya saudara? Kita banyak kata-kata, kita banyak memotivasi orang lain, kita banyak mulai menginspirasi orang lain, mungkin lewat kata-kata, tapi kehidupan kita, mungkin buah pikiran kita, konsep kita tidak ada sesuatu yang kita sumbangkan. Mari saudara, di tengah masyarakat kita, masyarakat sedang menunggu konsep-konsep brilian, sedang menunggu konsep-konsep yang baik, buah-buah pikiran yang sehat, buah pikiran yang baik untuk membuat saudara kehidupan di tengah masyarakat ini boleh mengalami perubahan saudara. Mungkinkah dalam pembangunan, mungkinkah di dalam bermasyarakat, bersosial, atau mungkin saudara di dalam membangun apa saja, saudara jadilah berkat. Ketika saudara berada di gereja, mari sumbangkanlah buah-buah pikiran yang bagus. Sumbangkanlah konsep-konsep yang bagus. Sehingga gereja saudara, gereja Anda, komunitas kita, keluarga kita, hidup di dalam ide-ide yang bagus. Di dalam buah pikiran yang bagus. Buah pikiran roh Allah yang sudah dikerjakan oleh firman dan didasari dengan iman. Saya percaya saudaraku, maka akan keluar hikmat melalui buah pikiran saudara, bahkan konsep-konsep yang brilian, konsep-konsep yang bagus, konsep-konsep yang terus boleh membangun orang lain. Di dalam Roma 8, kita baca dalam Roma 8 ayat 5 dan 6. Sekali lagi saudara, kita membuka di dalam Roma 8. Roma 8 ayat 5 dan 6 berkata demikian. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Saudara yang diberkati Tuhan, ini memang terjadi perbedaan. Orang yang terlalu banyak memikirkan saudara hal-hal yang berasal dari daging, di sini Alkitab ini kan hal-hal yang dari daging, mereka hidup, mereka sekali lagi, sebab mereka yang hidup menurut daging selalu memikirkan hal-hal yang dari daging. Tapi mereka yang hidup menurut roh adalah memikirkan hal-hal dari roh. Supaya buah pikiran kita saudara terus disucikan. Dan bahkan mengeluarkan pikiran-pikiran yang baik. Pikiran-pikiran dan konsep-konsep yang baik. Maka saudara dibutuhkan roh Allah yang begitu menyucikan, menguduskan pikiran saudara, hati saudara. Sehingga keluar saudara adalah hati dan pikiran yang boleh memuliakan nama Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi orang lain. Saudara yang diberkati, dunia saat ini sedang membutuhkan buah pikiran saudara. Mereka sedang membutuhkan saudara konsep-konsep saudara untuk boleh membangun negeri, untuk boleh membangun rumah tangga, untuk boleh membangun mungkin keberadaan di sekitar saudara, kebersamaan sosial,
Apa saja saudara, dalam berbagai dunia kehidupan, konsep ini saudara sangat dibutuhkan. Jadilah menjadi seorang konseptor yang bagus, menjadi seorang konseptor yang luar biasa. Haleluya. Yang ketiga, saudara apa? Yang ketiga adalah, yang pertama adalah perkataan atau ucapan, yang kedua adalah buah pikiran atau konsep, tapi yang ketiga adalah karya atau karya nyata atau perbuatan. Apa artinya saudara? Saudara boleh mengucapkan dengan kata-kata yang mutiara, kata-kata yang bagus, kata-kata yang memotivasi, tapi ternyata kita tidak ada konsep yang kita sumbangkan. Mungkin kita sudah punya kata-kata yang bagus, kita sudah punya konsep yang bagus, tapi itu hanya sebatas kata-kata dan konsep. Dunia membutuhkan lebih daripada itu. Dunia mau supaya saudara dan saya boleh melakukan apa yang kita ucapkan. Maka teman saya berkata begini, sampaikanlah apa yang bisa kita lakukan dan lakukanlah apa yang sudah kita sampaikan. Khotbahkanlah sesuatu yang bisa kita lakukan dan lakukanlah apa yang sudah kita khotbahkan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kebanyakan dari pengkhotbah, kebanyakan dari penceramah, kebanyakan dari orang-orang yang memberikan saudara yang mungkin pidato-pidato, mereka mengucapkan sesuatu yang sebenarnya bukan mereka. Dari mereka mungkin hanya sebatas konsep, mereka mungkin hanya sebatas wacana, mereka mungkin hanya sebatas ide, tetapi mereka tidak melakukan ide, wacana, dan konsep itu. Tuhan mau saudara mungkin menjadi seorang yang punya motivasi yang bagus, punya kata-kata yang memotivasi orang lain. Maka saudara menjadi konseptor yang hebat, tapi jadilah eksekutor yang hebat. Jadilah seorang yang mampu untuk mengeksekusi setiap apapun yang Anda sudah konsepkan, yang kita sudah cita-citakan, yang sudah kita pikirkan dan bahkan rencanakan dan agendakan. Lalu saudara, kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Yakobus 2 ayat 17 berkata, apalah arti saudara kita memiliki iman? Apa arti saudara menjadi orang percaya katanya hidup dengan iman, tapi saudara tidak melakukan atau saudara tidak berani melangkah untuk hidup di dalam setiap karya nyata atau perbuatan-perbuatan yang praktis sehari-hari. Saudara, dunia tidak membutuhkan hanya sekedar kata-kata. Dunia juga tidak membutuhkan hanya sekedar saudara punya konsep, punya pikiran, tapi dunia membutuhkan realita hidupmu. Hidupmu boleh menjadi teladan, hidupmu boleh menjadi contoh. Dan ini adalah menjadi bagian yang keempat. Saudara boleh menjadi teladan, saudara. Kita boleh menjadi contoh, kita boleh menjadi barometer, kita boleh menjadi saudara patrol, kita boleh menjadi pola, saudara boleh menjadi ukuran supaya orang lain boleh melihat keberadaan saudara dan mereka juga boleh diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Mari kita baca dalam 1 Timotius 4. 1 Timotius 4. Sekali lagi saudara, 1 Timotius yang keempat. 1 Timotius yang keempat ayat yang ke-12. 1 Timotius yang keempat ayatnya yang ke-12. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Perhatikan saudaranya, jadilah teladan bagi orang percaya. Ini Rasul Paulus menasihati kepada anak didiknya namanya Timotius. Karena pada saat itu ketika Tuhan panggil Timotius ini masih muda. Dan ada rasa yang kayak kurang percaya diri saudara. Ada rasa kayak saya masih muda. Mungkin ketika aku menjadi berkat atau saya menyampaikan menyampaikan nasihat, bagaimana bisa sementara di depan saya ini mungkin adalah orang yang lebih tua, mungkin tua dalam umur, lebih berpengalaman, lebih punya pengetahuan, lebih punya wawasan, punya kedudukan tinggi. Siapakah saya? Ini kadang-kala saudara, bagi saudara sebagai pembicara, bagi kita sebagai mungkin penceramah, ini boleh menjadi tantangan luar biasa. Ketika kita mungkin menyampaikan sesuatu berita, lalu ternyata audiens di mana akan hadir mendengarkan saudara, mungkin di sana adalah guru saudara, mungkin di sana adalah dosen saudara, mungkin di sana adalah orang-orang yang hebat, yang orang yang punya nama. Lalu saudara siapa di sana? Ini kadang-kala membuat saya dan saudara ciut dan kita tidak mampu lagi. Banyak kali saudara, ketika saya memanggil teman-teman untuk boleh menyampaikan firman Allah, lalu kebetulan saudara, saya ada jemaat sebagai dosen. Mereka kayak ketakutan. Karena mereka melihat, siapakah saya? Saya menyampaikan firman ini sementara ada dosen yang dia mengenali, tahu persis tentang apa yang saya sampaikan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan.
Dengan adanya kebenaran firman Tuhan ini memotivasi daripada Timotius supaya Timotius ini tidak kecut, tidak merasa kecil, tapi justru apa yang pertama, teladan hidup saudara. Mungkin kalau saudara bukan seorang punya pengetahuan yang banyak, mungkin kita bukan seorang yang hebat dalam pengalaman, kita bukan menjadi seorang yang mungkin hebat dalam teologi, dalam ideologi, tapi saudara jadilah hebat di dalam sikap kehidupan saudara, jadilah hebat di dalam teladan. Saudara, kita berkati Tuhan, inilah keempat hal supaya saudara boleh berdampak, bernilai, dan saudara boleh menjadi berkat bagi orang lain di tengah hidup saudara. Inilah saatnya saudara, di tengah pandemi Corona COVID-19 ini, jadilah saudara contoh dalam teladan melalui perkataan saudara. Jangan berkata-kata kotor, jangan berkata-kata yang tidak benar, dan berkata-kata yang tidak senonoh, tapi berkatakanlah kata-kata motivasi, inspirasi kepada orang lain, supaya orang lain yang mereka sebenarnya sudah mau jatuh ke dalam dosa, mereka sudah mau hidup di dalam kesalahan, tapi mereka diingatkan kembali, mereka diberhentikan oleh perkataan-perkataan saudara, dan mereka mengambil sebuah sikap yang bijak untuk mereka hidup benar kembali. Haleluya. Yang kedua saudaraku adalah buah pikiran. Betapa penting saudara boleh memunculkan konsep, boleh memunculkan pikiran, dan pikiran konsep ini dikerjakan tentu oleh Roh Allah yang ada dalam hidup saudara. Karena ketika saudara kita sudah memiliki Roh Tuhan dan hidup di dalam Roh Allah, kita dipimpin oleh Roh Tuhan, kita dikuasai oleh Roh Tuhan, maka perbuatan-perbuatan kita nantinya menjadi perbuatan-perbuatan yang baik, karena dimulai dari pikiran kita, konsep-konsep kita adalah konsep-konsep yang baik. Kemudian yang ketiga adalah perbuatan nyata atau buah-buah pikiran. Dengan adanya tadi sudah punya konsep, dan konsep ini digerakkan atau dikuatkan, didasari dengan kuat kuasa Roh Allah dan iman. Kemudian saudaraku, apa yang terjadi? Maka perbuatan nyata saudara di lapangan, perbuatan nyata saudara di tengah keluarga, perbuatan nyata saudara di lingkungan sosial, perbuatan nyata saudara di mana saja saudara berada, saudara akan jadi berkat, dan saudara boleh memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Karena apalah arti saudara sudah punya iman, tapi ternyata iman itu tidak menjadi saudara realita kehidupan dalam hidupmu, karena saudara sudah tidak hidup di dalam perbuatan-perbuatan iman. Sudah diberkati Tuhan. Yang terakhir, hidup terus boleh menjadi teladan, hidup terus boleh menjadi contoh bagi orang lain. Di mana saja saudara berada, ketika hidup saudara jadi seperti ini, berdampak dan punya pengaruh bagi orang lain, dan pengaruh itu adalah pengaruh yang baik saudara. Sekali lagi, dunia saat ini sedang haus, dunia saat ini sedang menderita, dunia saat ini sedang sakit, membutuhkan Anda yang boleh menjadi motivator, inspirasi yang baik, tapi juga membutuhkan Anda sebagai seorang konseptor yang hebat, tapi juga membutuhkan Anda menjadi seorang yang eksekutor yang hebat, tapi kemudian yang paling terutama jadi teladan. Karena dalam diri saudara bukan Anda lagi, tapi Kristus yang ada di dalam hidup saudara. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Sepanjang hari ini saya berdoa buat Anda dan seluruh keluargamu. Anda tetap diberkati Tuhan, memuliakan Tuhan, dan jadilah berkat, berdampak bagi orang lain. Di mana saja saudara berada, terus boleh memuliakan nama Tuhan. Karena ketika kita berdampak, maka Allah yang dipuji, Allah yang dimuliakan. Dan lihatlah dampaknya saudara. Begitu banyak orang boleh terus memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih saudara boleh bersama saya dengan Pendeta Brian. Semoga saudara diberkati Tuhan pada pagi hari ini, dan jadilah hidup yang berdampak bagi orang lain. Terima kasih saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.